Ya, teman-teman kita mulai lagi ya. Kita baca komentar baik, katanya dari mana baik? Baik udah datang, datang dari itu. Doa di Watis belum. Baik mau dibahas hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arka, ya. Arka sudah masuk belum Arka? Arka ya belum masuk ya, tinggal dimasukin aja. Terus dari Bro SWNGKRS ya. Terima kasih sudah dibahas. Barangkali bisa disambung bahas kan broker yang jelek yang bisa memarkup harga apa aja. Nanti kita bahas ya. BMHS ya. BMHS ya. Saya bahas dulu ya nanti ya. BMHS udah beli murah sudah tapi masih murah kata bakal sama nyemplungnya. Isian pun udah banyak tapi makin bawah. Oke, teman-teman ya, kita BMHS ya, kita cek nanti ya. Hadir dari Bro Sis kasih ya. Masih Sis kasih ya. Atap udah dibahas belum Atap? Atap udah masuk watchlist apa udah dibahas? Udah baru masuk watchlist ya. Oke, yang udah di Elsa itu udah masuk watchlist kalau nggak salah. Elsa. Nah, kalau BGTG udah masuk ya. Dari Bro Eke Hermawan ya, terima kasih ikut nyimak baik. Untuk BGTG ya. Nah, BGTG sudah dibahas ya. Di sini nih, nomor 2. Nah, di sini nih, BGTG. Mana BGTG? Nah, BGTG nih ya, teman-teman, BGTG nih. Di nomor 2, tanggal 26 ya. Pas ada IHSG nih ya. Biasanya Jumat malam bagian kedua, betul bagian kedua ya. Kalau nggak bagian pertama biasanya IHSG itu ya. Tergantung IHSG sudah update atau tidaknya. Oke, BGTG sudah dibahas ya. Baik, teman-teman, kita lanjut ya. Untuk ngebahas emiten punya teman-teman. Ada WIPI, teman-teman, WIPI ya. WIPI. WIPI. Nah, kita cek WIPI. Punya siapa WIPI, teman-teman? BGTG saya kasih tanda ini dulu ya, biar sudah dibahas ya. Tanda love dulu. WIPI. WIPI berarti bawaan, teman-teman. WIPI ya. Ini supportnya belum dijebol, teman-teman ya. Masih posisi aman di harga atas ya. Baru tanda penurunan pertama yang disentuh tapi belum dijebol, teman tanda penurunan yang keduanya ya. Biasanya dia kan kemarin sudah dijebol di sini ya, tapi di up lagi. Dia mampu masuk ke MA10 tapi pas di tanda kenaikan berikutnya dia tidak mampu, teman di sini nih ya. Dia tidak mampu melewati tanda kenaikan yang kedua ya berarti. Kedua ya. Ini pertama nih kedua ya. Ataupun dibalik pertama ini kedua nggak jadi masalah, yang penting tidak mampu melewati tanda kenaikan yang di sini teman-teman ya. Nah, biasanya teman-teman ya kalau akan turun ya. Nanti akan melewati ini teman-teman di angka 2510 kalau akan turun ya. Nah, kalau tidak turun dia tidak akan melewati ini, hanya disamain di sini nggak jadi masalah, teman-teman, suka ada panturan lagi. Tetapi kalau dia tidak mampu lagi melewati 2870 cenderung dia akan turun lagi, teman-teman ya. Karena posisi MA pun MA10-nya sama MA20-nya berada di atas candle. Jadi harap santai aja dulu, teman-teman ya. Biarkan dia masuk dulu ke area MA10-nya ya. Dan dia harus ada kemampuan untuk melebihi 280 dan di harga paling atap di sini ya 3070. Tapi sudah 2 kali ini teman-teman ya tidak sanggup melewati ini ya. Yang ketiga pertama kan di sini dipasin disamain teman-teman ya. Tapi waktu itu terjadi penurunan lagi. Coba di up tidak sanggup. Nah, bila mana dia turun melebihi harga 2500 teman-teman ya. Cenderung dia akan turun, apalagi ketika dia turun pas up untuk kenaikan berikutnya tidak sanggup melewati harga 2880, cenderung dia akan turun kembali, cenderung dia akan turun teman-teman ya. Di sini ada candle yang sangat tinggi banget di sini teman-teman ya. Nah, punya batasan saya sampai sini teman, di angka 2300. Kalau angka 2300 tidak jebol masih potensi ada kenaikan. Tetapi kalau sudah dijebol hari ini, teman candle ini ya, mungkin teman-teman harap berhati-hati aja. Tunggu sampai kenaikan berikutnya, yaitu ketika MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas kembali. Karena posisi kenaikan masih ada potensi karena MA200 masih potensi menghadap ke atas ya teman-teman ya. Cuman dari banda-banda lokal kemarin 3 hari ini lagi buangan dulu nih ya. Lagi buangan dulu. Kita cek WIPI di sini itu lokasi di mana posisi.
Posisi dia ada sedikit celah ya, celah di antara harga atap. Jadi masih ada kemungkinan di up teman-teman ya. Cuman asal jangan sampai jebol yang saya bilang ini di sini. Hati-hati kalau sudah jebol dan pertahanan terakhir itu di sini di angka 2300. Waspada dia bisa ke support. Support dalamnya di angka 1900 lagi teman-teman ya. Ya istilahnya kan di sini ada pertahanan di sini di angka 2000 teman-teman ya. Gitu ya. Untuk raih isu ya bisa jadi di sini ditahan di sini teman-teman ya. Nanti dia akan bermain di harga premiumnya yaitu di angka 1700 ke atas teman-teman. Kalau dia terjadi lagi istilahnya di angka 2000 di sini teman-teman. Jadi nanti mereka akan bermain harga premium. Ya. Oke, teman-teman sementara biarkan aja dulu kalau mau ngambil ya. Nah, kalau teman-teman seorang swing pendek ataupun teman-teman seorang spetter, scalper ya. Kalau kita lihat di sini teman perhatikan ya. Nah, teman-teman ya, ini posisinya ketika teman-teman scalper 15 menitan. Posisi MA 200 sudah mulai di atas. Nah, ini sudah mulai di up teman-teman. Tinggal tunggu masuk aja ini dia ke MA 10-nya lagi. Biarkan dia masuk ke MA 10 lagi nanti targetnya di sini 2600 kalau untuk teman-teman scalping ya, scalping pendek. Di angka 280 adalah target apabila dia mau up ya. Nah, ini untuk 15 menitan ya teman-teman. Jadi targetnya jangan tinggi-tinggi dulu teman-teman ya. Sini kalau pas ini aja nih. Di angka 27300 ya. Karena MA 200 pun tidak mau ditembus sama dia, cenderung turunin lagi, tapi posisi MA 200 sorry, tapi posisi MA 20 masih menuju ke atas, artinya ada potensi untuk kenaikan. Cuma target yang dekat dulu ya di angka 2680 untuk 15 menitan ya. Oke teman-teman, kalau yang untuk scalping teman-teman ya masih ada peluang untuk scalping itu teman-teman ya. Tapi targetnya jangan jauh-jauh scalping, makan 1 tik 2 tik asal modalnya besar cukup teman-teman ya. Ini pada lokasi sama si Forex cenderung dia net sell teman-teman ya. Ada si Aka nih masuk 1,8 miliar atau ada potensi teman-teman ya. MG juga sudah mulai masuk lumayan nih. Biasa kalau MG masuk lumayan ya. Biarkan dia masuk dulu kayak masuk 10-nya teman-teman ya kalau mau ngambil ya. Tapi ingat di sini nih ya, kalau dia tidak mampu nembus ini lagi cenderung dia akan turun. Oke. Untuk WiFi seperti itu ya. Live live terakhir dibahas mana? Oh ya WiFi kita tulis dulu ya, terakhir dibahas di sini teman-teman. Kita tulis dulu ya. Buat saya menentukan ini baru dibahas dan tidak kemana-mana gitu kan. Akhirnya teman-teman saya tinggal teman-teman target, bikin target aja. Nah, si teman-teman situ dulu ya. Jadi kalau tidak sampai targetnya cenderung dia akan turun kembali. Oke teman-teman ya, Lipe sekarang dari Bro Agus Terian. Bahas saham Lipe katanya. Udah ARB 3 kali soalnya. Saya entry di ARB ketiga 204. Lipe. Kita cek untuk hariannya ya, day trade-nya. Wow, ARB-nya keren banget nih. Tanda penurunan sampai dijebol teman-teman ya. Oke, teman-teman berarti nanti jadi tanda kenaikan di sini teman-teman. Nah, ini kan ARB jadi tanda kenaikan di situ ya. Nah, dia gap menciptakan gap yang sangat luas sekali teman-teman ya. Juga nanti di tanda kenaikan di angka 2 berapa nih? 276 ya. Teman kita di angka 204 ya ARB terakhir di sini. Jadi sudah jebol teman-teman harga candle tinggi ini nih sudah mulai jebol teman-teman ya. Dan dia terus di ARB kan. Masih ada tahanan satu di MA 200 garda terakhir. MA 200 garda terakhir teman-teman ya. Sebenarnya dia bagus ketika dia suspend satu kali diturunkan itu bagus teman-teman ya. Kenapa? Karena untuk menurunkan tensi dulu. Tetapi untuk menurunkan tensi agar tidak kena, kalau ditaikin kan kena suspend yang kedua ya bisa seminggu. Nah dia turunkan dulu, cuman diturunkan berlebihan teman-teman ya. Berlebihan ya. Tunggu dulu teman-teman ya kalau 204 apakah bisa kenaikan. Nah per hari kemarin tanggal 26 September ternyata si Banda Loka sudah ngambil kembali. Kalau perhatikan di sini Banda Loka itu masih ada di dalam ya. Dia ngambil sejak tanggal 21 Juli ya. Dia jualan di atas ya ketika dia kena suspend, besoknya jualan, diturunkan tensinya sembari jualan.
seperempatnya sudah dijual teman-teman ya, tapi si bandar lokal cenderung ngambil lagi di atas. Artinya masih ditahan teman lepas sekarang. Ini adalah garda terakhir MA 200, jangan sampai jebol. Jebol lagi bisa dibawa ke bawah kembali ke angka 165. Nah, di sini kan ada candle yang besar juga nih teman-teman ya. Jangan sampai dijebol, minimal di area 174 ya. Kalau masih di angka 174, untuk tahanan candlenya masih bisa up ya, asal ditahan di angka 174-an teman sini ya. Jangan sampai jebol banget lah istilahnya ya. Nah, sini teman-teman ya. Jadi batasnya sebisa limit sampai sini gitu untuk penurunannya. Kalau terjadi lagi penurunan sampai level bawah tapi masih bisa up itu ketika dia sudah mulai tahan di sini ya. Ini kan candle terakhir ya yang panjangnya kan candle terakhir di sini sudah dijebol teman-teman ya. Kalau kita lihat 15 menitan ya. Apakah ada potensi teman-teman? Nah, sementara ini MA 200 untuk 15 menitan ya berada di atas ya. Berarti masih potensi ada penurunan. Dan transaksi langsung di bawah ke bawah teman-teman ya. Nah, cuman ini ada yang bagus itu masuk si barang lokal sudah mulai masuk. Saya pikir mudah-mudahan ditahan di area sini ya. Ya tahan di area sini kalau teman nyangkut 204 ini masih ada bisa di up sama si bandar lokalnya. Karena saya melihat bandar foreign masih keluar dulu kecuali kalau besok dia ada pengambilan lagi bandar foreignnya. Nah, kita lihat nih foreignnya siapa yang ngambil. Ternyata ada AK. Cuma sedikit si AK ngambil cuma 273 lot aja ya, sampai bukan ribuan ya. Dia ngambil cuma 6 juta aja. CC lah yang melakukan transaksi kemarin di sini ya dengan istilahnya dengan shadow atas teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari sini memang si bandar lokal sesuai si bandar foreign keluar ya. Kalau pengen di up, salah satu caranya ya bandar foreign harus bisa menahan juga dan bandar lokal pun harus bisa menahan. Nanti targetnya di sini teman di angka 204 dulu ya. Nah, kita lihat posisi nih, dia itu posisinya di mana. Kita lihat posisi Lipe, udah bagus kemarin ya Lipe ini. Cuma dia kena suspend karena harga yang kumulatif katanya. Oke, Lipe itu posisinya sudah harga over kemarin itu di sini. Yang ke-300 over teman-teman ya. Kalau teman-teman 204 pasti harga bawah pas banget di harga tengah. Artinya sudah mulai mendekati harga murahnya gitu kan. Nah, harga murah banget kan yang 125 ya di sini nih. Support terakhirnya. Nah, ini 32 masih milik fundamental sebenarnya teman 32 itu ya. Nah, kita tunggu dulu nih candle hijau dulu ya karena si bahan lokal sudah mulai ngambil. Bila mana candle hijaunya sudah mulai keluar, saya pikir kenaikan ada bisa ke level 238. Tetapi teman-teman lihat MA10 sampai MA20-nya ya. Nah, biasanya kalau dia pingin turun, teman ke level lebih bawah lagi, dia tidak akan mencapai harga pucuk lagi, tapi cenderung biasanya ditahan di angka 234 ataupun nanti dia tahan di angka 276. Kalau 204 masih bisa teman-teman, tapi tunggu aja kalau saya cenderung mungkin kalau teman-teman spekulator ya silahkan aja kalau spekulasi ya. Dengan alasan ya satu mungkin bandar lokal sudah mulai masuk gitu kan, itu jadi alasan yang tepat juga gitu kan. Nah, tapi kalau saya sendiri teman-teman ya, sekarang saya tidak akan mengambil emiten yang istilahnya dijebolkan seperti ini walaupun potensi kenaikannya ada. Ya, walaupun potensi kenaikannya ada. Tetapi saya sendiri tidak akan mengambil ketika emiten seperti ini. Entah dia mau naik lagi atau tidak, saya tidak akan ngambil karena saya ingin punya prinsip, saya ingin harga di bawah. Nanti jual di atas dengan catatan ketika ngambil saya pasti pakai MA10 di bawah kena dan menuju ke atas. Jadi kalau teman-teman ngambil sekarang oke lah alasannya sebagai ada bandar foreign, bandar lokal sudah mulai masuk gitu kan. Ya, bisa jadi sebagai alasannya jadi masalah. Yang penting teman-teman punya alasan untuk masuk, jangan sampai teman-teman spekulasi aja. Ya, nanti teman-teman harus punya aturan. Atau teman-teman punya aturannya, oke dua kali ARA, dua kali ARB, gitu kan. Saya akan masuk karena suka ada pantulan. Nah, mungkin seperti itu juga teman-teman. Kita ukur dari atas berarti teman-temannya berapa persen ini? 37% itu masih belum kena UMA ya, sekitar 58%-an lah teman-teman ya. Kalau biasa penurunan itu ya. Kalau diambil dari atas sini ya. Nah, di area sini, area sini teman-teman ya. 50%. Tapi kalau ini kan di sini ya turun. Oh, di sini teman-teman, sorry dari sini nih. Ini baru berapa persen nih penurunan? Kalau dari sini ngambil dari sini. Ini baru sekitar 26% teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman Lipe
Apakah 204? Kalau 204 ya teman-teman, walaupun dibawa ke bawah lagi di sini, contohnya kan 204 harga tengah ya. Dan dibawa ke bawah ke sini lagi, walaupun tidak di average masih posisi untung. Untungnya kenapa? Karena standarnya di harga tengah. 204 itu harga tengah teman-teman. Masih ada potensi untuk dipantulkan. Ya, masih ada potensi untuk dipantulkan. Walaupun dibawa ke bawah, contohnya ke angka 127, tetapi suatu saat dia akan diangkat lagi dan di harga tengah cocok lah teman-teman ya. Tidak dipucuk, intinya teman-teman tidak boleh dipucuk, hanya di harga tengah aja, atau saya bilangnya ini harga wajarnya di sini teman. Kan kalau ke bawah cenderung murah, kalau ke atas cenderung sudah agak mahal. Jadi sini harga tengah lah. Harga wajar, harga tengah lah. Ya wajar lah beli di sini gitu teman-teman ya. Terlebih lagi si Banaloka ada pengambilan gitu teman-teman. Oke teman-teman ya, si Banaloka sudah mulai ngambil, ada CDU CP bagus juga teman-teman emiten ini ya. Emiten broker ini juga bagus antara CDU sama si CP broker lokal. Ini sebenarnya broker foreign yang nyaru sebagai lokal teman-teman ya. Jadi brokernya broker foreign tapi KTP-nya KTP kecamatan ya. Ya teman-teman, si Lipe seperti itu ya. Kalau dari MA masih posisi uptrend ini teman-teman. Sampai mana sih uptrend? Sampai MA 200 di sini teman-teman ya. Ya, makanya kalau dia turun ke sini itu sebenarnya masih posisi aman nih ya. Cuman ya terlalu dalam lah teman-teman kalau ke sini ya kan. Makanya harusnya dibatasi di sini nih support itu ya. Jadi kalau udah support udah tunggu dulu sampai ada pantulan baru teman-teman bisa ngambil gitu. Kalau teman-teman suka dengan support gitu ya. Kalau saya kan sukanya dengan MA teman-teman. Jadi kalau secara MA ya saya tidak akan ngambil ya seperti ini ya. Tapi tenang aja, 204 adalah harga tengah. 204 adalah harga tengah. Artinya kalau dibawa ke bawah pun teman-teman akan di-up lagi nanti ke harga tengahnya. Minimal kan standar di harga tengah kan di sini teman-teman ya. Kecuali kalau teman-teman ngambil di harga atap ya teman-teman upayakan average. Saya juga akan menyuruhnya oke, teman-teman di harga atas. Nanti kalau average upayakan di harga tengah ya, minimal di angka 200. Jadi kan harga tengah teman-teman ya. Jadi kalau hanya kejemut aja bisa, iya teman-teman gitu. Kalau teman-teman nyangkut di atas contohnya gitu ya. Tapi kalau sekarang karena teman-teman spekulasi, tapi dengan alasan mungkin ya oke lah bandar lokal sudah mulai ngambil gitu kan. Bisa jadi terjadi kenaikan, nanti bisa ke level sini teman ke angka 238 dan di angka 278. Tetapi bila mana 278-nya hanya dilewati dengan shadow, cenderung dia akan turun kembali. Saran saya nanti ke depannya lebih baik tunggu sabar dulu teman-teman, biarkan upaya MA10 juga menuju ke atas. Ya, oke teman-teman ya. Tunggu poin, kalau poin masuk cenderung akan di-up nih teman-teman ya. Mudah-mudahan poin masuk besok ya. Nah, begitu teman-teman ya untuk Lipe ya. Kalau teman-teman spekulator ya nggak jadi masalah dengan alasan contohnya volumenya bagus, itu teman-teman sini volumenya bagus. Ataupun pas hari ini kebetulan si bandar lokalnya ngambil lagi karena si bandar lokal pun masih ada ya di bandar lokal masih ada nih teman-teman ya. Artinya masih ada peluang untuk di-up kembali apalagi bandar lokalnya ngambil di harga atas lagi. Karena dia suka balik tuan wah setiap emiten yang dijual di harga atas tetapi dia ngambil lagi di harga atas, nah suka di-up teman-teman begitu ya. Oke teman-teman ya, untuk sementara Live seperti itu ya, masih posisi uptrend kok ini, MA200 nya masih posisi di bawah. Hanya diturunin agak sedikit dalam aja gitu teman-teman ya. Bukan dikit dalam nih, dalam banget. Nggak apa-apa teman-teman ya. Lanjut ke OMED teman-teman ya. OMED. Dari Bro Dodi ya. Biarannya Bro Agus yang punya OMED ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita lihat OMED, datanya izin OMED. OMED sudah mulai bagus di sini teman-teman nih ya. Sudah mulai bagus, sudah mulai break teman-teman nih ya. Hari kemarin ya 2 hari ya break ya. Ini MA10 menghadap ke atas, MA20 menghadap ke atas, MA200 menghadap ke atas. Target 210 teman-teman ya untuk OMED ini ya. Bandar foreign pun akumulasi, bandar lokal akumulasi, bandar foreign akumulasi, tapi hari kemarin ada pembuangan, nggak jadi masalah. Ada pengambilan lebih banyak daripada pembuangan. Di sini yang ngambil domestik ya. Ini si DR teman-teman yang suka lagi ngambil barang ya. DR itu ngambil barang teman-teman, tapi dia tidak mau lebih daripada 220. Berarti nanti targetnya ke angka 210 cocok lah teman-teman. Apalagi di angka 220 kan dia itu ada pembeli besar di situ teman-teman ya. Terus catat kan di sini nih. Target karena ada nego di tanggal 20 tanggal 11 tahun 2024. Coba cek di tanggal 20 bulan 11 tahun 2024 ya. Di situ di pasar nego cek ada ya angka 220 ya. Oke, teman-teman ya. Bagus, teman sudah mulai break ini dikit teman-teman, sudah mulai break ini.
Posisi naik pun bagus. Kalau turun kemana yang aman di sini. MA10 itu masih aman banget. Ya. Kalau dia terjadi penurunan, masih posisi uptrend, MA210 di sini 193 itu masih posisi aman. Ya walaupun turun kan biasa nih dia suka turunin ya. Nah, jangan sampai lepas ini ya teman-teman jangan sampai lepas daripada candle panjang ini dan cenderung bagusnya itu dilepasin. Karena di sini kan ada penurunan, area penurunan ini. Jangan sampai jebol lagi nanti teman-teman bisa dijebol lagi, bisa istilahnya panik lagi gitu. Nah, di sini kan sudah mulai bagus naik teman-teman ya. Nanti teman-teman biasanya kalau ada suatu tanda kenaikan dia belum dijebol juga, ketika yang datar terus diupayakan dijebol atau lewat dijebol dikit aja langsung up teman-teman. Oke, mudah-mudahan ya saya doain dulu ya, saya doain langsung ke sini ya. Biar agak awet dikit lah naiknya, biar pelan-pelan ya. Berapa bulan, sampai 1 bulan kan di sini ya. Agustus diangkat-angkat itu, September tanggal 19 ya. Diangkat. Nah, saya doain lagi, gitu, akan lebih baik lagi. Ya teman-teman ya, Omed bagus teman-teman ya, lagi posisi bagus. Dan nanti targetnya 210 aja, karena 220 itu adalah batas dari pengambilan untuk pemilik emiten ya. Dia kan mau buyback, lagi buyback sekarang sampai bulan Juni tahun depan 5 miliar teman-teman ya. Tapi syaratnya akan ngambil ketika si harganya itu tidak lebih daripada 220, sorry ya. Oke, target nanti di sini ya. Nah, nih, harga tengah aja ya teman-teman. Kali ini balik fundamental. Jadi kalau dikasih ke harga atas sedikit bonus teman-teman ya. Di target 210 itu ya memungkinkan lah teman-teman. Nanti kalau sudah bebas teman-teman ya, karena si DRI yang saya bilang itu ya. Karena CDR itu kan sembari dia nge-buyback, ternyata dia melebihkan pembeliannya. Nah, pembeliannya, saya pikir kalau seorang pedagang ya wajar lah kalau dia ngambil lebihan dagangan nanti dijual di harga atasnya untuk sebagai keuntungan dia. Jadi keuntungan dia bukan hanya menolong buyback aja, tapi dia juga akan menjual barangnya ketika selesai buybacknya gitu teman-teman ya. Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik, bandar foreign berkumpul dengan baik, bandar lokal ada akumulasi, bandar lokal juga ada yang buyback kan teman-teman ya. Secara satu saja teman-teman ya. Tapi targetnya jangan jauh-jauh ya, 210 aja dulu. Lanjut ke BSBK teman-teman, BSBK ya. BSBK bawaan ya. BSBK lagi posisi turun dulu teman-teman ya. MA10-nya berada di atas. Jadi bersabar dulu ya. Kemarin dipantulkan teman-teman ya. Kemarin dipantulkan di tanggal 26-nya dan bandar lokal sudah ngambil 31.000 lot. Foreign ada yang ngambil si AO nih 28.000 teman-teman walaupun net sell ya, tetapi yang ngambilnya si AO bagus teman-teman walaupun AO kan broker foreign KW ya, AO KW. Nah, posisinya ada di Foreign, temannya ya, di Foreign. Nah, brokernya broker milik lokal. Maka saya bilang ini broker foreign KW, teman-teman begitu. Nah, kalau Anda di domestik, tapi mode CP nih, teman-teman ya, CP itu kan foreign. Tetapi karena di domestik, saya bilang bahwa ini adalah domestik KW atau bandar lokal KW, teman-teman ya. Karena dia brokernya broker foreign, tetapi masuk di domestik, teman-teman. Begitu ya. Jadi emang strategi seorang market maker seperti itu, teman-teman ya. Nah, ketika sebuah emiten teman-teman dibuang di atas, maka diambil lagi di atas, cenderung dia akan up. Perhatikan teman-teman ya, si bandar lokal pun sudah mulai ngambil ya. Terdeteksi ada si AMG kecil ngambil, AO juga lumayan, ada IP, ada DH, teman-teman ya. Cuman kalau syarat saya kalau mau ngambil ketika turun, tunggu dulu teman-teman, biarkan dia masuk dulu ke MA10-nya. Lihat MA10-nya kalau sudah mulai menghadap ke atas, fix dia akan menunjukkan kenaikan. Tetapi apabila harga di angka berapa nih? 89 tidak mampu ditembus ya, cenderung dia akan turun kembali ya untuk mengejar jadi kan tidak ada PR nih teman-teman ya untuk mengejar penurunan. Di sini kan tidak ada PR lagi di sini. Bagus, ini bersih teman-teman ya. PR itu hanya di MA2 di bawah MA 200. Nah, bila mana dia turun, teman-teman ini sampai turun lagi, contoh kan MA sebelum MA 20 lagi menuju ke bawah nih ya. Bila mana turun batas aman di sini, level sini. 71 sampai ke angka 69. Jangan lebih daripada itu.
Bila sudah jebol area 69, hati-hati bisa ke supportnya bisa-bisa jebol ke MA 20 200 oleh yang menjadi tahanan terakhir di sini. Bila mana hanya ditahan ada pantulan dari 70 teman atau 69 cenderung masih bagus karena dia menyisakan candle yang tinggi ini. Gitu teman-teman ya. Kalau mau ngambil tunggu dulu MA 10-nya berada di bawah candle kembali, biarkan dia kembali ke realnya lagi. Nanti kalau ada percobaan untuk kenaikan ke level 89 hanya disentuh sama shadow aja, cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau sudah mulai di break, saya pikir langsung bisa ke target ke 102 dulu di sini teman-teman ya. 102 dijebol, targetnya fix dia akan melanjutkan kenaikan ke harga yang lebih tinggi. Karena saya melihat di sini si bandar lokalnya masih ada di dalam. Mereka ngambil keluar tapi tidak terlalu banyak keluarnya, tapi dia ngambil lagi sedikit teman-teman ya. Foreign bagaimana cenderung keluar untuk foreign ya, yang bagus itu bandar lokalnya. Oke teman-teman, untuk BSBK seperti itu ya. Kalau kita cek untuk 1 menitan, 15 menit deh teman-teman ya. Kita lihat, nah sudah mulai bagus nih teman-teman, sudah mulai di atas MA10. Kalau dia sudah ngebreak yang saya bilang tadi 89 lebih dikit kan sudah di atas MA200. Nih 15 menitan ya. Cenderung dia akan up karena apa? Karena sudah di atas MA200 di sekarang 15 menitan. Artinya setiap emiten ya, ketika harga MA200 sudah mulai di bawah candle, apalagi di bawah MA10 sama MA20, cenderung dia akan up teman-teman ya. Dengan catatan mereka harus menghadap ke atas semua teman-teman ya. Kita bikin simple aja. Oke. Sip ya untuk BSBK seperti itu. Lanjut ada emiten baik teman-teman ya. Kita cek baik. BSBK itu milik siapa teman-teman? Suka lupa saya teman-teman ya. Kalau milik fundamental biasanya dia terbatas harganya ya. Kalau milik fundamental berarti terbatas dan BSBK. Baik ini BSBK, BSBK. Nah, milik mana fundamental. Nah, mana BSBK baik. Nah, ini targetnya kan sudah ngebreak teman-teman. Dia targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya, ke sini aja nih ke angka 118 ya. Ini kan milik fundamental. Dan yang PTN yang di up duluan teman-teman. Jadi miliknya targetnya ke sini aja. 115, 118 cukup lah teman-teman. Apabila harus bisa ngebreak dulu tapi ya teman-teman. Nah, sekarang emiten baik. Baik ya. Baik. Emiten baik sudah mulai dagdikduk tambah dalam. Nitip baik tambah anjlok. Apakah masih aman? Bagaimana isiannya? Rata-rata ke sana mah HTMR ya. 3 bulan yang lalu. Bukan baru dibahas kan. Kita cek dulu ini deh. Takutnya saya salah nggak di itu ya nggak di hatem. Takut saya nggak dibahas nih. Hatem. Hatem sepi-sepi aja nih teman-teman nih. Apakah ada potensi kenaikan? Tapi kasih tanda lep dulu ya. Oke, baik ya. Baik. Nah, baik ini yang saya baik ya. Baik itu adalah emiten yang dilongsorkan, teman-teman ya. Emiten yang dilongsorkan dan dia belum kembali, teman-teman. Nah, perhatikan nih. Emiten yang dilongsorkan dan belum kembali. Perhatikan step by stepnya. Emang emitennya 50-an ya. Baik itu emiten 50-an ya. Terakhir kan 50 ya, 54 ya. 54 kan terendahnya teman-teman ya. Nah, ini emiten tapi belum ke 50 banget kan ini sih baik kalau nggak salah iya deh, belum. Kita cek dulu sini ya. Karena saya punya catatan di sini teman-teman. Kalau emiten yang dilongsorkan saya punya catatan teman-teman ya. Tahun 2024 kan ini. Baik itu masuknya ke emiten 50-an apa bukan ya? Oh baik ya, pernah ke 50 berarti teman-teman. Jadi emiten itu kalau ke 50 ya. Nah, teman-teman ya emiten yang ke 50 seperti ini, tapi dia dilongsorkan, teman-teman dilongsorkan nih. Nah, kan sudah saya bilang teman-teman bahwa setiap emiten yang dilongsor itu akan kembali ke harga listingnya. Kan ini dilongsorkan nih ya. Ini tenang aja, ini masih milik bandar, teman-teman masih milik bandar. Target pertama di sini kan di harga tengah, teman-teman ya. Ya cenderung turun, tapi perhatikan nih step by stepnya, step 1, step 2, step 3, step 4. Dia masih di step 4. Perhatikan di sini ada candle panjang di sini teman-teman ya. Baru hanya disentuh aja kan. Nah, ini kan lagi turun lagi nih, tunggu aja dulu teman-teman ya. Memang lagi posisi turun, iya, karena ini si candle panjangnya sudah dijebol teman-teman ya. Ini si candle panjangnya sudah dijebol. Nah, ini kan ada tanda penurunan lagi di sini nih teman-teman ya. Nah, ini tanda penurunannya saya bikin juga di situ.
Jadi masih area penurunan. Perhatikan EMA 10 sampai EMA 20-nya berada di atas, teman-teman ya. Artinya masih potensi ada penurunan. Ini tanda kenaikan saya bikin 108. Di sini saya tidak ada melihat tanda kenaikan lagi selain di arah sini. Berarti nanti setelah melewati ini baru teman-teman ya silahkan aja gitu kan. Kalau sudah harga tertinggi sebelumnya dilewati di angka 122 cenderung dia akan up. Nah, emiten yang dilongsorkan tenang aja teman-teman, posisi EMA 200 masih menuju ke atas. Ya. Memang yang ini kan dijebolkan nih teman-teman ya. Emang harus waspada betul. Khawatir dia turun ke bawah lagi nggak jadi masalah. Kenapa? Karena saya punya keyakinan setiap emiten yang dilongsorkan seperti ini akan kembali ke harga listingnya. Ya. Dengan catatan si emitennya atau pemilik emitennya tokohnya tidak bermasalah. Hutangnya dibayar kalau punya hutang, ya cenderung dicicil dan LK-nya tetap keluar, ya harus LK-nya tetap keluar. Kenapa ini turun? Si Bana Lokal lagi jualan dulu, perhatikan Bana Lokal lagi jualan dulu. Siapa yang nerima? Nah, itu kita harus perhatikan ya. Ternyata hari terakhir itu yang nerima domestik itu ada si Ekce, teman kita. Tapi sini ada si AG, teman-teman ya. Yang nerima itu untuk hari terakhir. Kita cek untuk semingguan ini. Ternyata si AG ngumpulin, teman-teman ya. Si AG lokal ngumpulin, perhatikan di sini. Bandar Poren bagaimana cenderung liburan ya, sama liburan di sini. Tapi perhatikan smart money di sini teman-teman. Smart money sudah berkumpul. Hanya tinggal nunggu smart money yang agak tinggi dikit teman-teman sini nih ya, di level sini nih ya. Kalau sudah terlihat smart money yang tinggi seperti ini, ketika penutupan market ingat ya, jangan ketika buka market. Nah, biasanya di dalam dari situ dia akan di up. Yang penting dia tidak jebol area. Sebenarnya kalau di sini sudah jebolnya ya, harus waspada ya. Ini waspada nih teman-teman. Kita kasih garda terakhir ada dua lagi kan. Yang baru yang di level 96, yang di bawahnya itu supportnya dengan 93 ya. Memang secara EMA sih posisinya masih turun ya, karena EMA 10 pun sekarang ya berada di bawah. Karena kalau kemarin sudah mulai bagus ya ternyata digagalkan di sini teman-teman. Tapi tenang aja. Harga tertinggi yang di sini nih, yang rasanya sudah diganti dengan harga yang lebih tinggi lagi. Berarti cenderung akan up biasanya teman-teman. Tunggu aja sampai betul-betul si bandar lokalnya ngambil lagi dan si Poren pun, sorry, si bandar lokalnya ngambil lagi kan masih pembuangan ya. Nah, smart money kan di sini jangan ngambil juga smart money, tapi di luar bandar lokal ternyata si AG sudah mengambil teman-teman ya. Nah, si AG biasanya kalau dia bukan pemimpin suka bikin shadow, manfaatin itu teman-teman ya. Ini kan lagi turun dulu nih ya, ini ke harga apa namanya? Harga tertinggi, ini harga tertinggi tidak bisa dilewatin kan. Cenderung dijebol juga di area sini kan. Nah, biasanya teman-teman ya, ini kan emiten yang saya bilang lagi di downtrend kan. Suatu saat akan diharga di up lagi ya, tinggal teman-teman tinggal nikmatin perjalanannya aja. Nikmatin perjalanan aja. Kalau sekarang kan posisinya lagi turun dulu, teman-teman. Tapi lihat nih. Sebenarnya si MA sorry, sebentar. Ya terkenaikan enggak? Oh, enggak ada ya. Sorry. Memang ya si MA 10 sama MA 20 lagi menuju ke bawah dulu. Lebih baik sabar aja dulu biar kalau yang baru mau masuk biarkan dia masuk dulu ke EMA 10-nya. Bagi teman-teman yang punya di atas, tenang aja. Ini emiten yang didowntrendkan dan cenderung akan di-up kok, teman-teman ya. Karena berdasarkan yang kita bahas sama-sama ya, setiap emiten yang dilongsorkan itu akan kembali lagi ke harga listingnya. Dan dia juga masih bikin step 1, step 2, step 3 nih. Tinggal area krusial ini step 3 gitu ya. Kalau dijebol ya bisa di bawah ke bawah lagi, bisa ke MA 200, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, sementara gitu dulu ya. Ini step 1, ini step 2 ya. Step 3 kan sudah mulai gagal nih, tapi jangan sampai gagal gitu kan. Nah, mudah-mudahan besok ada dorongan teman-teman bisa menembus area 108. Kalau 108 cenderung tidak bisa ditembus, dia cenderung akan turun kembali. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya, karena masih ada potensi penurunan, iya teman-teman ya. Tapi kalau didorong enak nih teman-teman, break gitu ya. Jadi si step yang ketiga di sini nih tidak dilewati, cenderung dia akan up biasanya teman-teman ya. Cuma si bandar lokal, si bandar pun lagi liburan dulu ya, lihat ini kosong banget ya. Tapi kabar bagusnya itu nih si smart money sudah mulai masuk bagus teman. Tinggal tunggu smart money yang tinggi aja satu ya. Oke teman-teman, sementara gitu dulu ya. Masih ada harapan kok teman-teman ke harga atasnya di sini ya. Nih. Yaitu mereka ke sini nih. Nah, teman mana? Nah, nih 210 tuh. Ini ada gap di angka 276 sampai ke 300. Target utama 300 ya. Ya harus menikmati perjalanannya teman-teman ya. Kalau ingin harga yang lebih tinggi, harus dinikmatin perjalanannya. Kalau kita lihat pun di sini kan posisi perhatikan tuh. Kan masih step 1 ya, step 2, step 3 di sini.
ya. Nih kalau dia turun lagi kan support nih ya. Jangan sampai jebol support aja gitu teman. Harusnya kan di sini nih, tapi sudah dijebol teman sama dia nih. Ini kebiasaannya jebol juga sih teman-teman. Ini kan dijebol juga kebiasaannya ya. Makanya kayaknya si bandar lokalnya sudah tahu, wah mereka pada nungguin di support nih gitu kan. Atau yang mau ke atas di support nih. Nah biasa begitu teman-teman ya. Kalau sudah itu di support kan enak tuh, tinggal dihajar aja kan, tinggal terima barang aja. Kalian sudah menerima barang, ah, berarti benar nih ya mau istilahnya mau ngambil barang dulu teman-teman ya. Nah, sementara ini kan masih ditahan teman-teman. Artinya si bandar lokal cenderung ada yang nerima sebelah kiri jual, nerima sebelah kiri jual teman-teman. Tapi kalau kita lihat di tanggal 22 ya, ternyata yang ngambilnya broker bagus juga nih AG, BQ, teman-teman. Itu broker bagus ya. Si MG walaupun sedikit, GR walaupun sedikit gitu kan. Tapi yang paling lumayan itu si AG. Si AG suka dipakai sama market maker juga teman-teman ya. Punya kekuatan lah teman-teman. Oke. Ya untuk baik seperti itu ya. Mudah-mudahan tahan di angka support sini 93 ya. Kalau jebol ya waspadalah teman-teman bisa kalau sini. PMA 200 nya waspada. Sini ada tanda penurunan sini satu nih. Cuman pas banget di situ ya. Masih aman, masih aman. Ini juga support teman-teman nih. Saya jangan jebol sini 87 aja. Ya. Masih posisi uptrend kok ini teman. MA 200 masih menuju ke atas. Ini MA 200-nya ya. Masih menuju atas. Cuman ini lagi buangan dulu teman-teman. Si bandar lokalnya lagi buangan dulu. Nih, posisi dari sini buangan terus teman-teman. Berarti ini yang memaaf harga itu adalah bandar luar teman-teman. Oke, teman-teman sementara gitu dulu ya untuk baik ya. Lanjut ada Gema, teman-teman. Gema pas banget di tanda penurunannya, tapi sekarang posisinya memang lagi turun. Perhatikan EMA 200 lagi berada di atas berarti posisi turun. Tetapi ya, Gema ini teman-teman diambil sama Foreign. Gema sudah beberapa kali ya dibahas ya. Gema itu nih tanggal 20, terakhir tanggal 23 ya. Sekarang saya kasih tanggal 28 teman-teman. Baik sudah dikasih tanggal belum teman-teman ya? Baik belum dikasih tanggal ya. Saya kasih tanggal di sini dulu ya, biar saya juga tahu ini baru dibahas itu kan. Nah, sabar dulu teman-teman, biarkan masuk dulu ke mas 10-nya ya. Baik ya. Oke. Gema sekarang ya. Nah, Gema itu dalam posisi penurunan dulu, teman-teman waspada dulu teman-teman ya. Karena EMA 200 masih posisi di atas. Dia harus bisa menaiki target yang kemarin saya bilang di sini ya, 125 sama di angka 129. Nah, perhatikan teman-teman EMA 10 sama EMA 20 berada di atas candle kan. Berarti masih ada potensi penurunan. Sampai kemana penurunannya? Yang pertama kan sudah mulai disentuh. Mudah-mudahan ada pantulan. Dan yang kedua di sini teman-teman 1 September ya. Saya kasih batas toleransi di sini ya, di angka 103 teman-teman ya. Kenapa nggak di up? Karena si bandar lokalnya lagi jualan dulu, teman-teman. Perhatikan lagi jualan dulu, baru yang ngumpulin bandar foreign, teman-teman ya. Bandar foreign berarti belum cukup kalau pengambilan sekarang untuk di up. Jadi pas di up dihajar ya cenderung nanti dia average-nya lebih tinggi. Jadi tidak bisa di up ke harga tinggi lagi ya. Sementara ini karena CMA 200 masih posisi di atas, teman-teman targetnya jangan jauh-jauh ya, ke sini aja nih dulu. Ke 130 jangan ke sini ya, ke sini aja nih. Ke angka 130 teman-teman. Takut saya lupa ya. Nah, sini. Di bawah MA 200 aja dulu ya, karena potensi penurunan masih ada. Kecuali kalau sudah di break MA 200-nya dan cenderung ke angka 151, cenderung ya bagus teman-teman. Kalau sementara ini masih posisi turun dulu ya. Karena MA 200 masih posisi di atas. Ini milik bandar ya, Gema itu milik bandar ya. Gema itu milik bandar ya, ya milik bandar aman teman-teman, milik bandar mah ya. Anak-anak teorinya seperti yang suka saya bilang bahwa bandar itu pingin jualan di atas, ngambil di bawah ya. Nah dia juga sudah bikin step ya, step 1 diturunin koreksiin tapi jebol ya step sini ya. Nah sini kan jebol nih karena ulah si market maker nih jebolnya teman-teman ya. Nah sebenarnya di sini teman-teman nih titik pokoknya itu nih, kan step 1, step 2 nih, jangan sampai jebol karena panjang ini ya. Minimal betul di sini minimal di angka 104 jangan sampai jebol. Kalau tidak jebol pasti posisi aman dan bisa di up teman-teman ya. Karena sekarang posisinya posisi turun dulu ya. Area penjemputan yang di sini sudah dimulai dijemput dengan ditempel. Tinggal yang di sini kan di arah market maker tanggal 1. Mudah-mudahan dijemput dengan baik. Nanti mudah-mudahan dipantulkan teman-teman ya.
Kalau dari isian masih bagus teman-teman ya, bandar foreign lagi bagus. Cuma ya kita targetnya karena dia masih MA 200 masih posisi di bawah, di atas ya, di tangan tinggi-tinggi dulu. Kecuali kalau sudah ngebreak, break aja 152, saya pikir akan mulai ke atas, tinggal tunggu aja MA 200-nya menuju ke tengah, nanti bisa dibelokkan lagi ke, mungkin kalau sudah mau ke target ke angka 199 gitu ya. Ini bisa ke harga tengah, tambah sini nih, 234 ya. Karena saya yakin ini milik benar bisa diangkat seharga gini masih aman teman-teman ya. Masih bisa lah diangkat ke sini. Apalagi sekarang harganya sudah mulai murah teman-teman ya, sudah murah. Dikatakan kalau murahnya di angka 65. Nah, di atas harga murah pas banget di garisnya ya. Itu harganya berarti di bawah 100 teman-teman ya. Oke, untuk gemas seperti itu ya. Tinggal dihantarkan dikit dan si bandar lokal cenderung ngambil aja. Ini si bandar lokal ngabisin barang dulu teman-teman ya. Stok-stok lama dihabisin dulu. Nanti setelah dia stoknya sudah mulai habis, ya bisa mengut lagi bebarengan dengan si bandar foreign teman-teman. Tapi kalau dibikin sideways, si smart money masuk, wah ini lebih enak lagi teman-teman. Jadi mereka bertiga tuh bisa istilahnya saling hajar menghajar ya. Yang diuntungkan harusnya retail teman-teman. Tapi retail malah ngebeli teman-teman 22 ya. Oke teman-teman ya, untuk tanggal 26-nya isiannya masih dikuasain sama teman kita. Untuk domestiknya dan foreign sudah ngambil 102, ada XA teman-teman ya, ada CC, ada JP juga sudah mulai ngambil, teman-teman sudah mulai bagus ya. Jadi kemungkinan di up-nya ada, tapi jangan tinggi-tinggi dulu ya, ke angka 128 aja. Kalau sudah dijemput situ dan menerobos MA 200, kita pikirkan ulang lagi untuk mengarah ke arah mana dia akan berlabuh. Tapi saya pesankan kepada teman-teman, ini milik bandar, jadi target ke harga tengah itu sangat memungkinkan ya. Tinggal teman-teman ikutin aluran bandarnya, jangan memaksakan diri ya. PTPS teman, jangan terus diambil teman, santai aja PTPS ya. Tapi kalau di sini kan si Gema itu sudah murah ya teman-teman, tinggal tambah muatan aja, jangan average, tambah muatan aja ya. PTPS berarti bawaan teman, PTPS bawaan ya. Soalnya PTPS nggak ada teman-teman. Ada PTPS, ada PS PT apa? PSPT. Ini PTPS ya, PTPS ya. Oke, PTPS sudah mulai break, sudah mulai bagus nih teman-teman ya. MA 10 sudah mulai di bawah kena dan menuju ke atas, terus di tanda kenaikan sudah mulai dijebol, sudah mulai break teman-teman ya. Satu lagi ini di angka 186 ya. Nah, teman-teman saya bikin target terkecilnya ya di sini nih. Nah, ya. Harus bisa nembus ini teman-teman ya. Kalau tidak bisa nembus ini, cenderung dia akan di bawah turun kembali teman-teman. Oke, saya kasih tanggal 28 teman-teman ya. Nah, sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak diturunkan lagi ya. Si bandar lokal ngambil 2 hari teman-teman sini nih ya, ada si tanggal 25 September ngambil ya, kita cek bandar lokalnya tanggal 25 dari tanggal 25 ya. Karena ada CC, ada KK ya. CC itu sebagian daripada bandar juga suka ada, teman. Ada si IP ngambil 15.000, ada YB, ada ZP walaupun sedikit sama si AZ walaupun sedikit ya. Tapi di sini terdeteksi ada pengambilan. Dia pun beli di atas, jual di atas ya. Terus ngambil lagi di atas sini. Ambil di harga atas, di sini jualan lagi harga atas, ambil lagi, jualan lagi, jualan, sekarang ambil di harga atas. Secara EMA sudah mulai bagus ya. Secara EMA sudah mulai bagus. Kita lihat untuk foreign ada si CC nih tanggal 25. Untuk tanggal 26-nya CC keluar teman-teman ya. Tapi si tanggal 25 kalau kita gabungkan tanggal 25 CC masih punya barang 15.000 teman-teman ya. Jadi potensi kenaikan ada. Tapi kalau dia tidak sanggup menembus 186 dengan body, lebih 1 tick cenderung dia akan diturunkan kembali. Secara TA masih posisi bagus. Secara TA posisinya bagus teman-teman. Apalagi masih uptrend nih, MA 200 masih menuju ke atas. Apakah ada tanda penurunan yang baru? Aman. Di sini support teman-teman ya. Si PTPS bagus lagi bagus teman posisinya. Target ke sini ya, ke angka 230 ya, jangan tinggi-tinggi ya. Itu aja dulu lah teman-teman ya. Tapi jangan salah harus bisa menembus dulu ya 186 ya. Posisinya bagus ini teman-teman, bandar Korea sudah ngambil ya. Oke, PTPS bagus ya. Terus kita cek Citi, teman-teman, Citi. Dari Bro Adnan ya, nitip Citi sama PWCT, FWCT ya. FWCT ya. Saya tulis dulu ya.
Udah lama nggak dibahas katanya. Baik, kita bahas Citi, FWT-nya saya tunda dulu ya. Dari Bro RBLK 6978, Citi juga dari Bro Rizaldo ya, Citi. Kita cek Citi teman-teman. Citi, bukan Siti ya, bukan Siti Nurbaya teman-teman. Citi, Citi, CTIY teman-teman ya. Oke, posisi sedang di harga murah. Harga murah atas dikit gitu teman-teman ya. Dia kemana ke harga murah bangetnya kan? Yang ke 50 ya. Nah, ini adalah emiten 50-an, teman-teman, ini milik fundamental. Jadi targetnya jangan tinggi-tinggi dulu sampai ke level tengah, tapi di sini sudah cukup nih. Area 147, 140 itu cukup ya untuk CT itu. Kalau sudah ngebreak, baru kalau sudah ngebreak 160 kita targetnya tingkatkan ke level 200. 200 jebol baru kita bicarakan ke harga tengah. Kalau sekarang targetnya jangan jauh-jauh karena ini milik fundamental. Kalau fundamentalnya baik cenderung dia akan di up. Nah, di sini teman di angka 15, 160 lah ya targetnya. Kalau saya punya di harga berapa Citi? 133, 154. Nih, teman-teman Citi ya. Nah, kalau dipindahin ke situ. Mana? Nah, saya pindahin deh. Nah, sembari saya kasih tanggal baru, teman-teman ya. Tanggal ini terakhir 16 ya. Kalau sekarang mah pakai tanggal yang baru aja, teman-teman ya. Karena saya tahu udah lama dari mana nanti nih tanggalnya gitu kan, udah dari lama nih gitu nggak dibahas. Semua tanda kenaikan dilewati dengan baik. 1, 2, 3, 4. 4-nya belum. 4. Nah, ini targetnya ya, sudah tercapai dengan baik. Saya kasih dulu ya. Buat sejarah bahwa saya pernah mencapai harga sini, teman-teman ya. Dan sudah dibahas ya. Jadi, saya pun oh iya sudah dibahas sama saya gitu kan. Oh iya udah lama tanda kenaikannya belum dihapus, teman-teman ya. Ini tanda kepenurunan dulu ya. Ini tanda awet juga di sini belum di apa namanya? Eh dijebol, teman-teman ya. Posisi bagus EMA 200 di bawah candle, EMA 20 di bawah candle, EMA 200 sorry, EMA 10-nya doang dijebol. Tanda kenaikan yang kedua di sini ya, ini tanda kenaikannya. Nah, dia ada support di level 118, jadi posisi aman. Ini tanda kenaikan saya bikin yang terkecilnya, teman-teman. Nah, tanda kenaikan. Kalau sudah di break mah aman, teman-teman. Tapi jangan sama shadow ya. Kalau sama shadow cenderung akan turun lagi ya. Target 133 ya di sini nih. Jangan jauh-jauh dulu. Posisi masih uptrend bagus ya. Cuma ini MA 200-nya masih mau menuju ke tengah dulu, teman-teman. Harus di break nih, ada target sini nih. Biar MA 200 menghadap ke atas ya. Bila mana dia turun, kalau pas ini masih aman ya. Nih. 114 masih aman. Bahkan ke MA 20 harusnya sih kejebol ya, MA tinggi sini nih. Harusnya tidak aman, cuman kalau ditahan di MA 20-nya masih posisi aman. Cuman ini si MA 200-nya nih teman-teman ya, masih menghadap ke agak ke bawah dikit ya. Jadi belum stabil nih, harus di break nih teman-teman ya, harus di break di area minimal ke harga targetnya di sini 133. Nanti tenang aja nih target di sini teman targetnya. Nah, ya. Perhatikan bandar lokal terus dia memanipulasi harga dan memakan barangnya. Ya, posisinya pun sekarang sudah mulai bagus ya. Nah, di sini teman. 160 aja cukup lah. 168 ya, saya punya 168. Oke, posisi gas step 1, step 2, step 3, teman step 4 ya kalau terjadi break jadi step 4 kan jadi bagus ya. Posisi bandar lokal juga akumulasi dengan baik, bandar foreign pun masuk akumulasi dengan baik nih. Terakhir aja tanggal 25 ya, dia ngasih CC ngambil 12.000 ya. Retail juga bisa ngambil 12.000, cuman kalau retail ada kemampuan kan memaaf harga teman-teman, itu kan masalahnya. Terakhir pun si bandar lokalnya ada si Aga, ada JP ya. Ada si II juga ikutan nih teman-teman, bagus, broker bagus. Perhatikan ya. Si bandar lokal sama si foreign ngambil di harga atas. Si bandar foreign ngejual di harga atas dan ngambil lagi di harga atas. Artinya apa? Artinya cenderung dia punya harga atas sekarang si bandar foreign. Oke, seperti itu ya untuk Citi ya. Lanjut ya, untuk selanjutnya ya, Citi sudah mulai bagus teman-teman. Tinggal di break aja ya. Kalau ke area 123 tidak bisa di break, cenderung dia akan turun kembali ya. Penurunan yang tadi saya bilang itu. Kalau sudah mulai di break bagus ya, targetnya ke arah 133. Karena isian pun lagi bagus, teman. Wajar lah kalau dia koreksi-koreksi dikit ya. Oke, Citi sudah kita bahas, ada buat teman-teman buat ya. Buat.
Dari Mancing 745. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas saham buat. Baik. Buat kita pakai kapital ada nggak? Oh, nggak ada teman-teman. Ini satu-satunya. Ini buat MA200 baru keluar nih. Ini MA200 ya teman-teman. Berarti masih posisi mau ngejar MA200. Nah, buat itu adalah emiten, ada Konglo di sini teman-teman. Ada Konglo di sini. Saya masih ingat kok teman-teman ya. Buat itu. Ada Konglo di sini ya. Udah ada Konglo mah aman teman-teman ya. Ini milik benar, milik fundamenta. Posisi harga di bawah, penampilan itu harga atap. Target jangan jauh-jauh dulu, harga tengah aja. Nah, karena harga ketika listingnya sudah tembus kan. Nah, ya MA200 sudah mulai keluar nih, teman, sudah mulai bagus ya. Ditembus MA200 fix dia mah uptrend teman-teman. Ini targetnya di sini nih. Ya, pas banget MA200 targetnya nih. Jadi kalau MA200 ditembus dengan baik, cenderung dia akan uptrend teman-teman ya. Tapi kalau tidak ditembus, cenderung dia akan turun kembali ya. Ini patokan teman-teman ya. Nah, posisi sekarang bagaimana? Posisi sekarang itu si MA20 sebagai tahanan di sini teman-teman, nahan ya. Perhatikan kendala yang tebal ini, tebal mulu ya, tinggi teman-teman. Jangan sampai dilewatin ya. Kalau dilewatin dengan body cenderung dia akan turun bisa ke level 121 teman-teman ya. Ini sudah keluar si kepala kembar, jadi saya tidak punya oh tanda kenaikan satu di sini tanda kenaikan. Nah, mantap, tanda kenaikan sudah dibikin. Bila mana dia sanggup menembus berarti cenderung akan up ya ke MA200-nya di sini nih atau ke targetnya. Tetapi kalau hanya disentuh dengan shadow aja, teman-teman ya hati-hati. Dia bisa berbelok arah lagi ke arah mana nih? Arah sini. Apalagi kalau kena yang tinggi ini ditembus, akan berbelok ke arah 121. Selepas ini tunggu dulu ya, karena masih ada potensi penurunan bisa ke level 110 ataupun nanti ke angka 115. Nah, batasnya aman itu sekarang posisi aman ya, masih aman. Jangan sampai dijebol aja. Kalau dijebol waspada ke level 121. Sekarang posisi si bandar lokal bagaimana? Bandar lokal cenderung bagus yang ngambil keluar di atas, ngambil di atas, keluar lagi di atas. Terakhir dia keluar di atas, teman sudah mulai ngambil dikit nih ya, ada pengeluaran juga di atas. Dia ngasih tanda kenaikan, bandar poren bagaimana? Bandar poren ngambil di sini 3-4 hari ya. Tapi dia ngebuang 3 hari, tapi pembuangannya lebih sedikit daripada pengambilannya. Kita cek dari mulai tanggal yang besar aja ya, tanggal 19 September 19 September kita cek untuk foreign ada si CCAK ini broker bagus juga yang duanya teman-teman, walaupun ngambilnya sedikit tidak terlalu banyak, retail juga bisa gitu teman-teman, tapi foreign is foreign teman-teman ya, emang ngambilnya 9.000 teman, tapi kalau sudah transaksiin dengan shadow aja dia bisa 10.000 bisa 100.000 ya. Andai kan dia bolak-balik teman-teman ya, bolak-balik akhirnya ya terciptalah kalau digroskan gitu kan tuh ya 24.000 kan ikut di kelas tuh di bawah sini teman-teman ya 24.000 kan kalau digroskan nah, teman-teman ya. Jadi memang dia cenderung bolak-balik tapi dia punya modal harga di bawah contoh seperti teman-teman ya teman-teman, foreign masih ada di atas, barang lokal pun masih ada di atas, artinya masih punya barang ya, tinggal tunggu aja kalau mau yang masuk. Kalau yang masuk teman-teman tunggu dulu dia kembali lagi ke garis edarnya. Di manakah garis edarnya? MA10 teman-teman ya. Kalau ini kan masih posisi konfirmasi, lebih baik tunggu dulu, biarkan dia masuk dulu ke areanya MA10-nya. Saya pikir sini harusnya di up karena posisi sudah mulai ke atas teman-teman ya. Tinggal tuh sini ini jangan jauh-jauh, target 200 saja teman-teman. Nih, tuh saya targetnya sampai ke level mana nih? 234 teman-teman. Nah, ini nih. Ini keterangannya nih. Ini di tahun 2024 bulan November teman-teman. Berarti belum 1 tahun, belum genap 1 tahun, jangan nanyain mana harga wajarnya ya. Karena kalau sebelum 3 tahun itu masih dikuasain, eh, kalau masih 3 tahun, di bawah 3 tahun masih dikuasain sama bandar, jadi aman. Apalagi sini ada ketokohan nih. Konglomerat sudah masuk di bawah ini teman-teman. Tenang aja ya. Bandar lokal pun bagus nih, keluar masuk ya, tinggal teman-teman ini emiten yang sebenarnya kalau emiten yang keluar masuk itu enak teman-teman ini. Teman-teman bisa scalping gitu kan. Tinggal teman di sini aja nih kalau mau scalping 15 menitan teman-teman ya. Nah, sudah mulai masuk kan. Nah, MA10 sudah mau di bawah candle kan. Nah, harusnya teman-teman ya oke lah. Besok langsung aja kasih hijau langsung aja masuk gitu kan. Nah, targetnya sih ini jangan tinggi-tinggi 133 ataupun nanti ke level sini di angka 132. Kalau coba-coba MA200 136 teman-teman ya. Ini patokannya ini teman-teman ya. Ya, apa namanya? Si MA200 ya.
Secara 15 menit kan MA200 posisinya di bawah, di atas, itu kan masih turun, tapi ketika MA10 sudah mau dibuahkan menuju ke atas, targetnya berarti ke MA200, teman-teman ya. Jangan jauh-jauh dulu, kalau kasih jebol, ini kan 15 menitan ya. Nah, ini juga sama teman, biarkan dia masuk dulu ke MA 200-nya ya, karena biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya, karena potensi penurunan masih ada ketika MA 10-nya menghadap ke bawah, teman-teman ya. MA 20-nya kan masih menghadap ke atas, masih ada potensi kenaikan, teman-teman ya. Nah, dia harus nge-break dulu kan, saya bilang 136 di-break dulu deh gitu kan, biar sudah masuk ke MA 10-nya, teman-teman ya. Kalau untuk isian mah aman, teman-teman, bandar lokal apalagi aman ya. Apalagi ini ada ketopan, saya pikir 200 mah di tangan, teman-teman, itu harus bersabar ya. Harus bersabar dengan yang teman-teman lakukan. Itu adalah sabarmologi adalah faktor penting. PNLF, teman-teman ya. PNLF. Itu mah PNLD ya. PNLF. Dari Bro Zulkifli ya. Salam kembali, semoga sehat, amin. Saya pun berdoa semoga Bro Zulkifli dalam keadaan sehat walafiat. Untuk update saham SMGA, LPKR, PNLF, MPIN. Saya bahas NPLF-nya dulu, teman-teman. Nanti untuk SMGA ya. SMGA, LPKR sama MPIN ya. Nanti kita bahas ya. Saya bahas itu dulu ya, LPKR PNLF dulu ya, PNLF dulu ya. PNLF dulu ya. PNLF masih posisi turun ya. Tanda penurunan sudah dijebol, teman-teman ya. Saya hapus aja. Ya. Tapi dia menjadikan si ekor kembar ya. Mudah-mudahan ditahan nih ekor kembar, teman-teman ya. Tapi kalau secara teori MA masih ada potensi penurunan kah? Ada. Perhatikan MA 10-nya masih menghadap ke bawah. MA 20 pun demikian, tapi sudah ngasih tanda kenaikan di angka 260. Saya bikin tanda kenaikan banyak. Nah, di angka 254 itu tanda kenaikannya. Nanti setiap tanda kenaikan satu by satu dicempuh, teman-teman akan melihat isinya akan melihat, oh lagi uptrend nih. Kenapa? Orang setiap tanda kenaikannya dilewati dengan baik. MA10 sudah mulai di bawah candle dan menuju ke atas, nah saatnya uptrend. Bila mana ada kenaikan karena MA200 masih berada di atas candle, itu hanya kenaikan sementara. Kemana biasanya? Biasanya tidak melebihi harga tertinggi sebelumnya. Maka nanti saya di sini coba nih di angka 258. Nah, 258 sini ya. Sini 270 sini, 258. 260 lah ya teman-teman ya. Kita bikin target ya di sini ya. Bila mana di angka ini dia bisa up, teman-teman ya. Bisa up, bisa break, cenderung ke atas, teman, cenderung dia akan uptrend kembali. Tapi karena MA200-nya berada di atas candle, jangan tinggi-tinggi, teman-teman ya. Hanya ke level sini dulu, ke angka 260 atau enggak ke angka 270. Bila mana 270-nya hanya dilewati dengan shadow aja, cenderung dia akan turun kembali. Terlebih lagi kalau dia hanya menyentuh 258 dengan shadow, cenderung dia akan turun kembali. Ya, karena saya melihat MA20 masih posisi di atas, masih ada potensi penurunan, dan MA10 sama MA20 pun masih ada potensi penurunan, kecuali dia di break area tanda kenaikan yang pertama. Ya, sudah terlihat jelas dia sudah melewati MA10-nya, dan kita lihat nanti apakah MA10 sudah menghadap ke atas atau masih ke bawah. Nah, kalau masih menghadap ke bawah, masih ada potensi penurunan. Kalau sudah menghadap ke atas, teman-teman bisa melakukan lihat apakah si bandar lokal sama si forex sudah ngambil ya. Kalau sudah ngambil cenderung bagus ya. Bisa dia ngebreak area 268 ataupun nanti ke angka 282. Tapi karena lagi posisi turun, jadi targetnya tidak usah tinggi-tinggi dulu ya. Perhatikan smart money, terus ngumpulin barang tanpa tidak ada dukungan dari bandar lokal dan foreign. Artinya apa? Artinya si bandar foreign sama si bandar lokal terus ngebuang barang yang nerima smart money dan teman-teman kita gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari tanggal 26 terakhir ya, transaksi terakhir foreign
CC sudah mulai masuk 5.000 lot. Kita cek tanggal 22, si AK sudah ada 2,4 miliar. Tapi yang buangnya teman-teman banyak banget ya. Tapi yang nerima ada si AKCC dan sebagian daripada Smart Money. Sudah mulai bagus sebenarnya teman-teman ya. Cuman belum net buy aja, teman-teman, baru net sell semuanya. Di bandar lokal pun dari tanggal 22 bagus buat GR, AZ, JP kan broker bagus semua teman-teman. Ditambah lagi XL, XC tapi bagian daripada Smart Money. Jadi sebagian ada diambil sama bandar luar, sebagian di pada Smart Money, cuman si market maker untuk PNLF-nya belum ngizinin untuk naik teman-teman ya. Jadi maka terus cenderung ngebuang barang tuh. Ngebuang barang harus lama teman-teman ini. Karena tidak ada yang nerima yang dalam jumlah besar teman-teman. Cenderung mereka nyicil, ya udah nyicil lagi gitu kan. Kalau ada yang menerima jumlah besar mah enak teman, cepat keluarnya. Berat keluar teman-teman ya. Sudah keluar, sudah beres barangnya terdistribusikan, ya tinggal di up. Ini milik fundamental, teman, terjaga nanti harganya ke depannya sini ya. Ke angka 400-an ya. Nah kan belum ada putar baliknya, sabar aja dulu ya. Sabar aja dulu, jangan teman-teman ngambil keputusan apapun. Kalau teman nyangkut di harga atas, sabar dulu untuk average, tunggu betul-betul si MA10-nya di bawah candle kembali dan ingat harus menuju ke atas. Dan dengan catatan lagi, si foreign-nya sudah mulai ngambil, dan lokal pun sudah mulai ngambil. Karena smart money sudah mulai ngambil. Nah biasanya kalau smart money ngambil, si bandar lokal sama si foreign belum ada dukungan untuk bisa di-up, suka ada kenaikan sementara. Makanya manfaatin itu, bisa ke angka 258. Tapi tunggu dulu, sampai betul-betul MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Itu syaratnya teman-teman ya, untuk bisa up. Karena MA200 masih posisi di atas candle, ya teman-teman, masih posisi ada penurunan, masih posisi downtrend ini teman-teman ya. Ini bisa kalian pasti nih teman-teman nih. Supportnya di angka 176 ya. Ada nggak saya punya di 176? Oh 189 ya ada nih. Tuh 168 juga ada tanda penurunan. Oke teman-teman, seperti itu dulu ya. Kalau pengen sabar mah teman-teman sih udah kalau teman nyangkut di sini contohnya gitu ya. Udah jangan ngambil apapun, biarin dia minus. Tunggu sampai betul-betul CMA 200 itu berada di kanal banget teman-teman. Jadi enak naiknya itu enak teman-teman ya. Bisa trennya bisa panjang kalau naik MA2 sudah di bawah kanal ya. Nah, teman-teman MPNLF seperti ya. Supportnya sudah jebol teman-teman ini si PNLF ini. Mau ngejar ke penurunan berikutnya di level 193-an lah. Ada Elsa teman-teman. Elsa. Elsa milik fundamental posisi dari tengah ke atas, posisi premium berarti teman-teman ya. Dia sudah menyentuh harga atap 582 ya. Ini si Elsa ini jual di harga premiumnya, artinya dari tengah ke atas teman-teman ya. Saya suka bilang premium aja ya. Karena saya tidak pernah ngambil di harga situ teman-teman. Untuk kalau dulu mah iya teman-teman ya. Dari Bro Hami Jiman 9319 ya. Saham Elsa. Oke, teman-teman ya. Elsa posisi masih uptrend, tanda penurunan dijebol di sini dulu teman-teman ya. Oh, berarti sudah mulai turun nih teman-teman ya. Perhatikan sini nih. Harga tertingginya. Kita kasih tanda kenaikan dulu nih biar kelihatan deh. Nggak ada teman-teman, cuma sini doang nih. Tanda kenaikannya. Di sini nggak ada. Sini nggak ada teman-teman. Ini cenderung masih ke arah bawah teman-teman ya. Dan 484 tanda penurunan yang baru. Oke, tapi tanda penurunan lama nggak ada yang dijebol ya, bagus juga ya. Ini seekor hijau teman. Oke, kita bandingkan tanda penurunannya biar ketahuan ya. Sebenarnya posisi masih uptrend, MA200 itu masih menuju ke atas. Perhatikan nih kalau kita bikin garis di sini ya. MA200 masih menuju ke atas. Bandar lokal emang cenderung jualan, teman-teman, jualan beberapa hari ini ya. Ada sekitar dari tanggal 18 September ya, bandar lokal jualan. Tapi kalau kita lihat bandar lokal itu ngambil terus-terusan ya. Cuma hari ini jualan lagi. Nah biasanya kalau dia jualan di atas, nanti ngambil lagi di atas cenderung akan up ya. Ini target yang keempat saya di angka 550 ya. Sedangkan harga overnya itu di angka 570 teman-teman ya. Jadi target saya tidak jauh daripada harga over ya. Ini potensinya sabar dulu teman-teman, sabar dulu aja. Biarkan dia masuk dulu ke MA10-nya. Biarkan MA10 menghadap ke atas dulu. Posisinya harus di bawah candle.
Nanti teman-teman ini nih harus ngedobrak 505 ya. Ini sebenarnya sudah mulai bagus ya teman, karena si Banda Loka sama si Foreign pun masih terus ada di dalam ya. Ini masih banyak banyak teman-teman nih ya. Dia sideways atas, memang sih sebenarnya Foreign sudah mulai masuk nih kemarin tanggal 25 nih. Nah, kalau kita gedein nih, Banda Foreign itu masuk nih. Tanggal 25 itu masuk Banda Foreign. Masuk. Iya. Foreignnya itu ada si BK, si BK pasang teman-teman nih. BK, BK. Kalau tanggal 25, 26-nya si BK juga ya. Si AK-nya bagian kedua, teman-teman ya. Jadi yang ambil banyak itu si BK, si AK sama si JP bagian ketiga ya. Jadi yang nguasain si BK nih. Shadow lagi ini teman-teman ya. Ya kan di sini kan nih, kemarin si BK kan tanggal 25 ngambil shadow. Ini shadow atas, shadow bawah, teman. Kebiasaan si BK begitu, teman-teman ya. Tapi posisi uptrend, teman, posisi uptrend. Yang penting dia tidak jebol area sini ya. Ini sudah bikin step kan, step 1, step 2, step 3 kan di sini nih. Di sini ada step 4 ya. Mudah-mudahan jadi step 4 ini teman-teman. Jangan sampai, yang penting jangan dijebol aja. Nah, jadi langsung nge-break area sini teman-teman ya, di area 505 teman-teman ya. Cenderung didatarkan di sini sih teman-teman nih ya, rata-rata di sini nih. Yang ke 530 ya. Kalau sudah dijebol lagi targetnya 530 aja di sini. Kalau sudah mulai break baru nih ke angka target kedua di sini teman. Target keempat ini ya. Di angka 550. Artinya bagian keempat karena yang tiga yang sama tiganya sudah dijebol teman-teman. Sudah diuntungkan gitu kan. Ini yang bagusnya itu si Alsa ini posisinya si Banda Loka sama si terus akumulasi. Walaupun ada pembuangan wajar teman-teman di sini ya. Ini bisa ngebreak teman-teman. Biarkan dia masuk dulu ke EMA 10-nya ya. Biarkan masuk ke EMA 10-nya dulu. Lihat EMA 10-nya menghadap kemana. Kalau sudah mulai menghadap ke atas, peak dia akan menunjukkan kenaikan. Tetapi kalau ditahan di sini, yang ke 520 tidak mampu ya untuk melalui ke 520 hanya disentuh sama shadow aja cenderung dia akan turun. Tetapi kalau sudah di break dengan body di angka 525 aja teman, cenderung dia akan up ya, bisa melewati area 530, bahkan bisa ke target keempatnya di angka 550. Nah, sini saya tulis dulu ya sini ya. Dulu mah dibahasnya gitu ya. Sejak tahun 16 nih apa? Tanggal 16 bulan 1 nih dibahasnya. Sekarang mah yang apa namanya? Yang hari ini dibahas, hari ini kasih tanggal deh. Biar saya tahu tanggal 28 terakhir ya. Masih belum ada tanda kenaikan atau penurunan yang belum dilewati gitu kan. Jadi masih cenderung masih biasa-biasa aja. Oke, biarkan masuk dulu ya ke EMA 10-nya teman-teman ya. Karena potensi penurunan masih ada ketika EMA 10 sampai EMA 20 berada di atas sekarang ataupun di tengah teman-teman. Biarkan EMA 10-nya menghadap ke atas, kalau yang ngebreak area 520 dengan body cenderung dia akan bagus ya. Karena Banda Loka sama si Foreign pun belum jualan secara signifikan, masih cenderung jualannya sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Apalagi Smart Money sudah berkumpul dengan baik, harusnya kalau sudah berkumpul dengan baik harus bisa di up nih teman-teman ya, secara syarat harusnya terpenuhi. Cuman ini sebenarnya Loka sama si Foreign lagi jualan dulu yang nyerap Smart Money. Nah, harusnya kan nanti ngambil lagi Smart Money sama si Banda Lokanya harusnya gitu kan. Maka terjadi kenaikan. Nah, area krusial 520. 520 sudah mulai jebol, fix dia akan menunjukkan kenaikan ke target keempatnya ke angka 550. Apakah bisa ke sini? Nih, teman-teman bisa, teman-teman ya. Tapi saya mengingatkan, Elsa posisi premium dan dia harganya masih terbatas ya di angka 580 nih. Jadi kalau di angka 580 bagus, kalau dia lebih dikit bonus, teman-teman ya. Kalau standarnya di sini ya, di level 530 di sini teman standar ini. Ya standar di sini standarnya. Jadi kalau dikasih ke 550 itu bonus, teman-teman ya. Makanya kalau tidak tercapai gue saya biarin aja, teman. Karena sudah pernah tercapai kan dengan shadow, artinya bisa menembus sini lagi gitu kan. Apalagi sekarang IHSG kita kan cenderung di angka 8.000. Jadi emiten-emiten yang di harga atas lah yang terus ke atasin. Nanti yang fundamental yang baik biasa langsung di up lagi, teman-teman ya. Nanti kalau sudah fundamental berjalan di MA 200-nya sudah banyak yang masuk, nanti jangan apa namanya jangan heran nanti kalau emiten-emiten diangkat sekarang itu diturunkan kembali untuk dijual, nanti ngambil ke emiten 4 bank itu teman-teman. Nah 4 bank ini masih dalam posisi carut marut karena baru MA 200 itu yang pernah dimasukin sama BNI sama BBRI kan, habis itu turun lagi gitu kan. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk sementara Elsa seperti itu. Nah teman-teman, karena sudah 1 jam ya, saya udahin dulu ya, nanti kita bahas lagi.
Untuk Elsa yang terakhir ya harus bisa menembus MA5. Kalau dia masih cenderung tanda penurunan dilewatin, hati-hati ya. Sudah saya bikin banyak tanda penurunannya, tidak dilewati berarti terus harus hati-hati, tapi kalau sudah tidak dilewati lagi saya tambahkan up. Oke, teman-teman untuk Elsa seperti itu. Nanti kita bahas lagi untuk teman-teman yang lain ya. Dari saya cukup sih, ada terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Tetap berpikir waras dan ciao.